bahagia karena kita baru saja menikmati buka puasa. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Ketua DKM Al Khairat dan seluruh pengurus yang saya tidak bisa sebut satu persatu, Bapak Imam, Bapak Ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala RT, kepala RW, dan kepala-kepala yang lain yang tidak bisa tersebut satu persatu, dan jamaah salat isya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita salat tarawih malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kita muhasabah bahwasanya kita sudah sampai separuh dari berpuasa di bulan mulia ini. Tak terasa ya Bu ya, tak terasa waktu itu cepat. Rasanya baru 3 hari lalu kita mulai sahur pertama, tarawih pertama. Tapi memang begitulah waktu, karakternya cepat melesat ya. Waktu itu bisa disebut lebih cepat dari kilatan cahaya. Karena itu, karena waktu banyak orang yang rugi, karena waktu melesat dia tidak bergerak untuk buat kebaikan. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Asr, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin, ya, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Terkait apa? Karena tidak memuhasabah tentang waktu yang berjalan cepat. Kadang-kadang dia punya angan-angan banyak, tapi waktu ajalnya mendahului cita-citanya. Akhirnya semuanya terlambat. Karena apa? Waktu berjalan tanpa disadari, dia sudah berlalu, tidak akan pernah kembali. Sesuatu yang gak akan pernah kembali adalah 1 detik yang baru kita lewati. Tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Mau beli pakai uang berapa triliun pun tak bisa. Itulah waktu. Nah, untuk itu ada yang harus kita evaluasi. Beramal itu Bapak Ibu bukan hanya buat yang penting saya lakukan. Tidak. Ada ikhtiar kedua yang harus kita lakukan. Apa itu? Setelah beramal kita harus mengkoreksi kira-kira dan mengusahakan kira-kira apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Penting itu Pak ya. Nah, karena itu Nabi mengajarkan dalam 1 hari 2 kali berdoa. Apa doa Nabi supaya amal diterima? Yang kita ngeri dah 15 hari kita puasa, 15 hari kita tarawih, Allah tak berkenan terima amal kita. Itu yang paling mengerikan. Ibarat Anda bekerja nggak dikasih gaji. Kira-kira sakit nggak? Sakitnya di mana? Di sini. Makanya Nabi ajarkan setiap hari jangan cuma amal, tapi ikhtiarkan supaya Allah berkenan terima amal kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa arti mutaqabbalan? Amal yang diterima. Ya. Bukan cuma amal yang dilakukan. Banyak orang yang beramal tapi Allah tak berkenan terima amalnya, tak jadi dihitung jadi pahala. Kenapa? Karena salah niat, salah syarat rukunnya, salah sunah-sunahnya, salah kaifiatnya. Akhirnya kata Allah dalam Al-Quran, faja'alnahu habba'an manthura, kami jadikan amalnya seperti debu. Debu itu kalau pagi-pagi kena cahaya nampak, tapi dipegang tak ada rasa. Itulah amal yang dibuat tapi tak Allah kasih pahala. Saya ingin bahas 1 hadis tentang al-hadis musi fi shalah. Ini terkenal kalau para ustadz di sarjana-sarjana agama biasanya di kampus, di pondok sudah membahas hadis ini. Hadis al-musi fi shalah. Musi ini artinya maliang. Tahu maliang? Pencuri, orang Melayu bilang. Hadis pencuri dalam sholat. Nama judulnya itu. Bapak Ibu kalau mau buka di Google pun ada itu. Hadis kalau bahasa Arabnya musi fi shalah. Satu hari
Ketika Rasulullah dan para sahabat habis melaksanakan sholat asar, ada seorang Arab Badui datang. Dia ketinggalan berjamaah karena sibuk dengan gembalaannya, dunianya. Maka Nabi setelah sholat biasa bersembang dengan sahabat, nanti tanya jawab, nanti diskusi. Si Arab Badui ini datang, dia terlambat, dia sholat sendiri. Allahu Akbar. Dengan ilmu sholat yang seadanya dia tahu. Sehabis sholat, seorang Badui ini langsung menghampiri Nabi, salam, Assalamualaikum ya Rasulullah dan para sahabat. Dijawab oleh Nabi dan para sahabat. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada rupanya sapaan Nabi kepada dia, ya akhi, irji' sholli fa innaka lam tusolli. Saudaraku, tolong balik lagi sholat, kamu belum sholat. Padahal dia baru selesai sholat. Akhirnya dia balik lagi, dia sholat lagi, padahal sudah sholat asar tadi. Tapi Nabi yang bilang belum. Akhirnya dia sholat dengan ilmu yang dia tahu segitulah. Dia sudah percaya diri dengan ilmu yang sekedarnya itu. Selesai sholat kedua, dia lewati Nabi lagi, kemudian salam lagi, Nabi jawab lagi Waalaikumsalam, dan Nabi katakan irji', irji' itu artinya baliklah, sholli, sholatlah, fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat. Kedua ini dia pikir-pikir, aku bukannya dah sholat, dan Nabi lihat dia sholat, tapi Nabi anggap dia belum sholat. Itu yang jadi pertanyaan, dia bingung. Cuma karena kanjeng Nabi yang ngomong, dia tak berani melawan. Coba kalau Pak Imam masjid ngomong gitu, Bapak Ibu datang ke masjid, Ibu sholat, Bapak sholat, kemudian Pak Imam atau saya bilang, Bapak sholat, Bapak belum sholat. Apa kau nyuruh-nyuruh aku sholat? Mama aku bukan, atau aku bukan, marah. Tapi karena ini Nabi, tak berani dia, Pak. Tak berani. Iyalah, karena ini adalah qudwah, teladan umat, aku ikut aja lah, sholat lagi. Dia sholat ketiga kali, selesai sholat dia salam, setelah salam dia pamit, Nabi jawab yang sama, Waalaikumsalam, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, balik sholat, kamu belum sholat. Dia pikir-pikir kalau dia buat lagi keempat kali, remuk juga pinggang kan, nyerah aja lah aku, kata dia, nyerah aja lah. Akhirnya apa kata orang Badui ini? Ya Rasulullah, ma'indi ahsanu min hadha, atau kama qala, tidak ada yang aku tahu sholat yang lebih baik dari yang aku buat tadi. Kalau ada yang engkau rasa tak cocok, fa'allimni, maka ajarkan aku. Ilmu dia mentok segitulah yang dia tahu, terbatas ilmunya. Dia sudah kerahkan segala sholat yang dia tahu, rupanya dalam perspektif syariat yang Nabi tuntunkan belum sesuai standar. Rupanya ketika dia nyerah ketiga kali, untung dia nyerah, kalau tidak disuruh sampai 10 kali sama Nabi. Tapi yang ketiga dia bilang, Nabi fa'alimni, ajarkan aku apa yang kurang. Rupanya akhirnya disitulah Nabi menyampaikan tentang fikih sholat. Ya, idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk sholat, berdiri menghadap kepada kiblat, thumma kabbara, kemudian takbirlah, ya, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an yang kamu hafal, Al-Fatihah. Kemudian pilihlah surat yang kira-kira engkau hafal. Thumma rka', selesai baca surat, rukuklah. Tapi hatta tatma'inna raki'an, rukuklah dengan tumakninah, kata Nabi. Tsummarfa, kemudian naiklah setelah ruku, tapi i'tidalnya tumakninah. Setelah i'tidal, tsummasjud, habis itu sujudlah kamu, tapi sujudlah dengan tumakninah. Rupanya kawan ini kehilangan satu rukun, Pak, yaitu dia sholatnya tidak tumakninah. Tumakninah ini bukan perkara besar sangat. Dia tidak ada satu perbuatan, cuma jeda saja. Tumakninah itu ketenangan.
Jadi kalau sholat antara satu takbir intikal dengan berikutnya harus ada jeda. Dalam kitab fikih disebut alal aqol, paling sikit subhanallah, itulah kadarnya. Jadi kalau Bapak Ibu contoh nih ya, Allahu Akbar, jeda dulu. Sami Allahu liman hamidah, nggak boleh langsung. Contoh yang langsung ya. Ya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah. Nah, itu langsung. Berarti dia menyambung antara satu perpindahan gerakan dengan gerakan yang lain. Tak fatal sangat, tapi sebab kurang ilmu, karena ini penting, kalau tidak ini berbahaya, tak mungkin sampai Nabi suruh ulang sampai 3 kali. Kalau tidak diingatkan oleh Rasulullah, niscaya dia sholat tonggak-tonggek puluhan tahun, tidak dicatat, diterima Allah. Karena apa? Ada kecacatan dalam pelaksanaannya. Ini terjadi bukan Nabi tak ada, Nabi masih ada. Cuma karena kurang belajar, sibuk dengan dunia, luput tentang ilmu, amalan kurang standarisasinya. Alhamdulillah Nabi ingatkan. Nah karena itu Bapak Ibu, hari ini Anda puasa, apakah sudah betul-betul pantang larang Anda jaga? Kita sholat apa betul-betul rukunnya sudah tunai? Saya aja belum tahu pasti diterima atau tidak nih. Saya tak bilang orang, saya sendirilah. Belum tentu lagi orang aja nampak Ustaz Riza penceramah. Yang tahu amal hanya Allah. Malaikat aja tak tahu. Malaikat cuma bawa bruto amalan. Nanti di hari kiamat ada namanya hari pengadilan, Yaumul Qadha. Disitulah Allah timbang-timbang. Ini diterima, ini di reject, ini diterima, ini di reject. Kenapa? Syaratnya kurang, rukunnya lupa. Ini nilainya kurang, kenapa? Sunnahnya tak buat. Maka Bapak Ibu, yang harus kita pikirkan setengah Ramadan ini, kira-kira syarat rukun, afdol sunnah, makruh dan yang lain-lainnya sudah kita tahu atau belum? 15 hari Bapak Ibu yakin puasanya pasti diterima? Pasti? Insya Allah, wallahu alam. Kalau dibilang pasti, aku nak jadi guru, jadi murid dia lagi. Saya pasti diterima Ustaz, saya nak jadi santri dia. Karena itu yang namanya amal itu berusaha, bukan hanya buat. Setelah buat, pikirkan kira-kira Allah mau terima tak amal nih. 15 hari puasa nih, kadang-kadang puasa juga nengok amoy lanjut, kadang-kadang puasa jalan gibah pun lancar, kadang-kadang puasa jalan tapi mata melihat yang haram, kadang-kadang sholat tarawih tapi hatinya tawaf di Pamedan. Banyak kita ketidaksempurnaan. Karena itu kalau Nabi tadi berdoa setiap hari supaya diterima, ulama kita Indonesia membuat satu doa supaya kita itu muhasabah tentang amalan kita dan dibaca di akhir sholat witir. Jangan percaya diri dengan amalmu, belum tentu engkau itu diterima semua, termasuk diri saya. Karena kita bukan Nabi, ada saja yang kurang. Bagaimana supaya tak kurang? Beramal terus, muhasabah, evaluasi, dan upgrade ilmu. Ngaji. Kalau ada ustadz ngajarin, dengar. Kalau ada majelis taklim, duduk. Kalau tak ada, minta. Kalau tak ada juga, pergi cari. Kenapa? Amal kita harus diselamatkan. Jangan-jangan kita berbuat tapi Allah tak terima. Naudzubillah min. Makanya doanya apa? Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana. Apa artinya? Ya Allah, terimalah ya Allah salat kami, puasa kami. Jangan percaya diri, itu tanda doa itu. Rukuk kami, sujud kami, duduk kami, wa takhasyu'ana, kurang khusyuk kami, wa ta'abudana, ibadah kami, wa tammim taksirun. Apa arti tamim? Ya Allah, sempurnakanlah taksir. Apa arti taksir? Kekurangan. Kita diingatkan di doa itu, engkau mungkin percaya diri tapi engkau tak tahu amalmu ada yang kurang. Tapi kalau kita sadar, Allah akan kasih kemurahannya. Makanya wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal. Bagaimana? Terakhir saya simpulkan amalan supaya diterima tadi, terus buat. Kedua, muhasabah, niatnya, motifnya, ketulusannya, keikhlasan. Yang ketiga,
terus pelajari ilmunya. Belajar fikih sholat sampai mati, jangan berhenti. Cara puasa, pantang larang, apa yang membatalkan, kaji terus. Jangan merasa puas walaupun sudah engkau sarjana agama, jangan puas. Kenapa? Di atas ilmu masih ada ilmu lagi, dan kita tidak bisa mengukur amal kita, yang mengukur adalah orang lain. Buktinya, gara-gara satu rukun disuruh ulang 3 kali, tandanya apa? Tumakninah itu fatal. Makanya di dalam sholat itu rukun, dan rupanya banyak di Jawa tumakninahnya sudah tak dianggap lagi, Ustaz ya. Sholat 13 menit 23 rakaat, tumakninah nggak ada hitungan bagi dia. Ngapain capek-capek tapi nggak diterima? Ngapain? Kita tuh pengen walaupun sedikit, tapi Allahumma taqabbal minna a'malana. Mudah-mudahan semua amal kita sampai hari ini diterima Allah, ya Bu ya. Terus lakukan, terus muhasabah, terus pelajari tentang ilmu-ilmu, tentang ibadah-ibadah, supaya amal kita jangan sampai melayang ke udara. Jangan, ya. Tapi kalau umpamanya kita dah buat ada yang kurang, tapi kita sadar, ya Allah, kalau ada yang kurang, wa tamim taksirona, insya Allah dengan maha rahim dan rahmatnya Allah, Allah akan sempurnakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami senang bisa ke Masjid Al Khairat ini. Ini pertama kali Ustadz, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tenaga. Kadang-kadang sehari 5 kali ceramah 5 tempat dari subuh, ya. Makanya kesempatan untuk ke masjid-masjid yang belum kami datangi belum bisa. Hari ini saya ditugaskan FKM. Biasanya saya tak keliling, dan 7 tahun saya tak keliling karena jadi imam, Ustaz. Jadi imam setiap Ramadan di beberapa masjid. Tapi karena kami sudah punya santri, ini teman-temannya Ustaz Zaki juga santrinya. Santri kami sudah 7 orang, 1 orang sudah hafal 30 juz. Jadi kalian jadi imam, aku udah rindu nak keliling-keliling, saya bilang begitu. Mudah-mudahan masjid kita makin makmur, ibadah kita sampai akhir Allah terima semua, Ibu ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.